hindari juga tanah depan atau samping atau belakang kuburan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Edi Winarno. Hari ini saya akan mencoba untuk menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang ingin mengawali atau memulai bisnis di seputar tanah, kafling, ya, atau properti atau perumahan. Pertanyaannya bagaimana? Ya, kira-kira begini. Mas, untuk mencari lokasi yang paling bagus, yang paling baik, itu yang bagaimana? Ya, tentunya saya selalu menjawab lokasi yang paling bagus, lokasi yang paling baik itu adalah lokasi yang strategis. Karena nanti efeknya adalah ke penjualan, ke konsumen berikutnya. Baik untuk pembelian tanah ataupun lokasi tanah yang akan kita buat sebagai kaflingan tanah nanti, ataukah ingin dibikin menjadi sebuah perumahan, itu tentunya harus kita paham terlebih dahulu ya, beberapa kriteria atau hal yang harus diperhatikan supaya nanti kita itu tidak rugi. Artinya dalam menjual tanah atau kafling tanah itu kembali ataupun dijual dalam bentuk rumah, itu akan banyak konsumen yang tertarik ya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Jadi ada beberapa kriteria tanah atau lokasi tanah yang harus kita perhatikan di awal ya. Untuk memilih lokasi tersebut tentunya kita harus menyesuaikan dengan budget atau keuangan kita ya. Jadi kalau kita punya modal yang besar, saya kira itu bukan masalah ya. Tapi kalau kita modalnya masih belum banyak dan harus mencoba berhati-hati ya, jangan sampai kita nanti beli tanah atau beli kafling tanah kita upayakan untuk dijual namun malah rugi, malah nggak laku. Itu juga nanti perputaran roda keuangan kita juga akan terganggu atau terhambat. Yang pertama harus diperhatikan itu adalah lokasi tanah itu harus sesuai dengan peruntukannya ya. Yang pertama, apakah tanah yang kita beli itu memiliki status ya atau sertifikasi berupa sertifikat ya, yang di situ ada hak milik, HGB, tanah adat atau apa, itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jika harganya murah tetapi status tanahnya tidak jelas, maka langsung dihindari saja ya. Tapi kalau tanahnya cukup bagus, strategis ya, dan punya sertifikat ya, atau sudah punya keterangan resmi tentang kepemilikannya, silahkan ditindaklanjuti. Setelah sertifikat tanah atau bukti legalitas tanah itu jelas, dilihat juga atau ditanyakan juga ke pemiliknya apakah tanah itu sudah sesuai dengan nama penjual atau pemiliknya. Kalau misalkan tidak sesuai, bagaimana status tanah tersebut ya. Jangan sampai Anda membeli tanah ya, sertifikatnya adalah sertifikat orang lain yang sudah meninggal misalkan, atau yang belum jelas hak warisnya, atau mungkin masih ada masalah sengketa dan lain sebagainya. Jadi dipastikan saja, carilah tanah yang memang betul-betul itu kepunyaan atau milik dari orang yang menjual itu. Misalkan tanahnya bukan atas nama penjual, tetapi yakinkan bahwa nama pemilik tanah itu masih ada ya, dan itu nanti untuk lebih mudah dalam pemrosesannya. Yang kedua, kita harus mengetahui lokasi tanah tersebut ya. Tanah itu berada di lokasi yang bagaimana? Strategis itu banyak kriterianya. Bagi saya yang namanya strategis itu harus berada di pinggir jalan ya. Jadi paling tidak mobil itu bisa simpangan 2. Yang aman kalau membeli tanah atau membeli rumah yang ke depan akan ada niat untuk dijual lagi, Anda harus perhatikan lebar depan jalan itu paling tidak 5 meter. Itu yang aman ya. Jangan sampai Anda kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu ya pasti laku ya, tetapi nanti akan agak banyak masalah ketika tanah atau rumah itu akan diproses KPR kan
ya di bank, terutama bank konvensional itu mensyaratkan tanah ya yang di KPR-kan itu harus, atau rumah yang KPR-kan ya itu harus minimal sekitar 5 meter, itu baru oke. Kemudian perhatikan juga tadi ya, kita mengulang kembali ke langkah yang pertama. Ketika Anda sudah membaca sertifikat ya, baik itu hak milik, HGB ataupun yang lainnya, dilihat dulu di halaman depan. Apakah sertifikat itu ya untuk lahan pekarangan ataukah lahan pertanian? Jadi dalam pembuatan perumahan atau kafling tanah, pasti kita harus mencoba mengecek terlebih dahulu status tanah tersebut apakah bisa digunakan untuk perumahan ataukah tidak. Kita mengenal dua istilah ya, lahan hijau dan lahan kuning. Kalau lahan hijau itu artinya tertulis di sana pertanian gitu ya. Itu kalau mengubah ke kuning sangat susah, apalagi kalau pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk dibikin perumahan. Yang kedua adalah lahan kuning. Lahan kuning itu artinya bisa untuk perumahan atau tanah pekarangan. Nah, itu bisa digunakan untuk perumahan. Sehingga ketika nanti kita mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan, itu tidak akan banyak terjadi masalah. Pastikan tanah yang akan kita beli itu kita coba menghindari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus hindari tanah tersebut berada di bawah sutet ya, atau saluran tegangan tinggi PLN ya. Itu nanti luar biasa kita susah dalam menjualnya ya. Yang kedua, hindari juga tanah depan atau samping atau belakang kuburan. Ya, meskipun banyak perumahan yang mendirikan di belakang kuburan atau di depan kuburan, tapi kalau Anda pebisnis pemula ya, coba dihindari dulu. Ya, jangan Anda pertaruhkan peruntungan Anda membeli tanah pertama kali sudah di samping kuburan. Nanti lama jualnya ya. Kemudian yang ketiga, hindari tanah yang di sampingnya ada sungai, bukan selokan ya, tapi sungai. Samping, depan atau belakang ada sungai. Itu juga nanti kita akan banyak masalah ketika ke depan ada pelebaran sungai, ada perencanaan tata kota yang harus melebarkan sungai, itu juga akan ada masalah. Saya pernah pengalaman seperti itu ya, beli tanah dibangun dan belakangnya sungai, ternyata disertifikatkan ya, itu setelah balik nama itu ternyata di belakangnya harus ada yang tidak boleh disertifikatkan, jadi masuk ke dalam daerah aliran sungai atau das yang harus dipotong untuk persiapan nanti kalau ada pelebaran tanah. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu adalah lokasi tanah tersebut ya. Sebelum Anda nanti memastikan untuk membeli, Anda harus juga mencek ya di tata kota atau di perencanaan tata kota ya. Biasanya tanah itu kalau sudah mau jadi perumahan itu ada KRA ya, ketetapan rencana kota itu sudah ada. Jadi jangan sampai Anda nanti membeli tanah, jalan depan itu akan ada pelebaran jalan ya. Nanti setelah Anda membayar, Anda akan rugi karena Anda tidak akan bisa membangun rumah di depan itu dan pasti akan mundur ke belakang nanti INB-nya. Itu akan jadi masalah. Jadi itu mohon diperhatikan ya. Karena data yang di awal itu kita tidak jelas, itu nanti akan bikin masalah ketika kita akan proses mulai dari bangun ya, mulai dari perencanaan KRK, INB dan seterusnya, itu akan jadi masalah. Kalau hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bisa dilampaui semua ya, terutama Anda bisa mendapatkan lokasi-lokasi yang strategis ya, syukur-syukur pas di hook ya, hook itu di pertigaan jalan gitu ya. Dan jangan lupa ya, jangan pernah mengambil tanah di lokasi yang tusuk sate. Tusuk sate tahu ya, jadi di pas pertigaan dan tanah itu langsung menghadap ke jalan. Itu banyak yang menghindari, sehingga ketika nanti Anda membangun dan menjual itu akan terjadi kesulitan untuk penjualannya. Jadi tadi ya, mohon dihindari beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, termasuk tadi di bawah sutet ya, kemudian di pinggir sungai atau samping sungai, terbelakang sungai, samping atau depan kuburan gitu ya, dan juga dihindari jangan sampai menghadap jalan ya atau tusuk sate. Jadi kalau beberapa hal itu bisa dihindari, insya Allah ya,
tanah yang akan kita beli itu akan bisa kita proses ya, nanti bisa kita balik nama, kita split ya, dan juga kita proses untuk pembangunannya, dan pasti akan lebih mudah dalam penjualannya atau dalam marketingnya itu ya. Dan yang terakhir mungkin saya akan menyampaikan, jika Anda sudah melihat data-data lokasi ya dan informasi terkait dengan legalitas dari sertifikat tanah tadi ya, jangan lupa untuk melakukan pengecekan di notaris ya. Jangan sampai Anda nanti membayar uang muka terlebih dahulu tapi Anda belum pernah cek ya di notaris, karena nanti notaris yang akan membantu mengecekkan sertifikat itu ke BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ketika sudah ada bukti dari BPN bahwa tanah tersebut memang tidak bermasalah gitu ya, dan sertifikatnya adalah asli, maka silakan diproses dan kita bisa menyiapkan untuk split tanah ya, izin untuk KRK-nya, IMB, dan kita bisa proses apakah akan nanti dibangun ataukah dibikin perumahan ataukah cukup dijual kafling saja. Nanti untuk berikutnya saya akan coba jelaskan bagaimana trik dan tips untuk mengambil untung dari penjualan kafling atau perumahan, kira-kira berapa persentasenya. Nanti simak dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan like di channel ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.